Beuh, keren kan? Jadi nostalgia Kamen Rider lawas yang kekuatannya naga. Tapi apakah benar di Jepang ada naga? Atau adanya cuma naga-naga imut doang? Halo minasan, aku juga sebenarnya penasaran sih gimana legenda pernagaan yang ada di Jepang. Karena kita sama-sama tahu kalau cerita legenda naga itu di seluruh dunia ada. Di barat ada, di Cina ada. Yang gak ada cuma di Indo ya kan. Kalau di Indo adanya ular kadut. Jadi hari ini aku mau bercerita sebuah kisah dari naga dewa air dan istananya yang sangat megah bernama Ryugu. Jadi nama naga yang paling ngetop di cerita tradisional Jepang yaitu Tatsu. Doi punya nama lain kayak Ryu, Ryo, dan Wani. Nah, si naga Tatsu ini adalah legenda naga raksasa yang suka mendiami sungai, air terjun, dan istana megah di dalam samudra yang bernama Ryugu tadi. Sebelum bahas istananya, kita bahas Tatsunya dulu ya. Si Tatsu sendiri adalah sosok naga yang pertama kali digambarkan dalam buku tertua yang menceritakan pendirian Jepang yang bernama Kojiki dan Nihongi. Dalam kitab itu, Tatsu sangat dihubungkan dengan air, hujan, dan lautan. Maka dari itu ia dianggap sebagai dewa air. Selain tinggal di istana dalam samudra, ia juga kerap punya tempat persinggahan di samping kuil Buddha. Mereka juga kerap menimbun kayak harta karun gitu di tempat persembunyiannya, kayak senjata dan emas yang berlimpah. Sama kayak cerita naga di barat sebenarnya. Di mana ada naga, pasti di sarangnya banyak harta karun gitu. Gak tahu juga kalau sifat dari naga itu greedy ya, atau enggak mereka rajin menabung, jadinya kaya raya. Ingat cuy, nabung. Maka dari itu gak heran juga banyak orang yang berburu ke sarang Tatsu buat nyari kekayaan. Ujung-ujungnya ya mereka bakal disikat sama si Tatsu. Tetapi ada beberapa cerita yang mengatakan jika Tatsu bakal meminjamkan senjata kuatnya buat prajurit terpilih yang mulia. Ini pun masih dipinjemin ya, bukan dikasih. Dari sini aja kita udah tahu gitu kalau sifat si Tatsu ini sebenarnya baik. Tergantung niat dari orang yang mau ketemu dia aja. Kalau jahat ya disikat, baik dipinjemin. Walaupun begitu, Tatsu ini sangat pemalu cuy. Dia jarang banget menampakkan dirinya ke hadapan manusia. Kalau nggak kepepet banget. Jadinya ya kerjaan dia cuma menyendiri dan mondar-mandir aja. Tatsu sangat suka jika ada manusia atau kuil yang melakukan pemujaan kepada dirinya. Tatsu bakal melindungi orang-orang tersebut dari mara bahaya dan memberikan mereka hujan yang cukup buat menyuburkan pertanian mereka. Tuh kan baik Tatsu ini. Tapi ada satu teori konspirasi yang melegenda di Jepang. Jadi katanya sih keluarga kekaisaran Jepang itu adalah keturunan langsung dari naga. Hah? Konon, saat keluarga monarki ini didirikan pada 660.000 Masehi oleh Kaisar Jimmu, banyak cerita yang mengatakan jika ayah dari Kaisar Jimmu yang bernama Toyotama Hime adalah anak dari naga dewa laut yang bernama Ryujin. Jadi secara teknis, keluarga kekaisaran Jepang adalah keturunan langsung dari seekor naga. Kalian percaya? Sekarang kita bahas istana legendaris tempat berkumpulnya para naga di kepercayaan Jepang, yang namanya Ryugu tadi. Nah, jadi si Ryugu ini juga punya beberapa nama. Ada Tatsuno Miyako yang artinya ibu kota naga, ada Suishokyu yang artinya istana kristal, dan ada Tokoyo yang artinya dunia abadi. Jadi si Ryugu ini adalah sebuah istana di dalam samudra yang merupakan kediaman utama dari dewa naga laut si Tatsu tadi. Bukan cuma satu, semua naga rumahnya di sini. Digambarkan sebagai kompleks yang punya banyak bangunan yang konstruksinya terbuat dari karang, mutiara, dan kristal yang tentunya sangat mewah banget. Salah satu cerita yang terkenal terkait Ryugu ini adalah cerita tentang seorang anak nelayan yang berhasil mengunjungi Ryugu karena telah menolong seekor kura-kura. Singkat cerita, ia pun ditawari mengunjungi istana ini dan bertemu dengan putri Ryugu bernama Otohime. Cantik banget ini. Ia sangat bahagia tentunya karena di sana banyak makanan dan tempatnya juga bagus. Tetapi karena ia mengkhawatirkan ibunya yang sendirian di rumah, maka dia memutuskan buat balik. Setelah balik, ia kaget banget karena kampung halamannya udah berubah banget. Ia kaget soalnya kerasa cuma pergi beberapa jam aja. Ternyata ia udah pergi selama 300 tahun. Penasaran cerita lengkapnya? Cek videoku yang ini ya. Hal yang paling terkenal di istana Ryugu ini adalah di dalam istana ini ada 4 jendela raksasa yang di setiap jendela punya pemandangan dari 4 musim yang berbeda. Pokoknya indah banget sampai gak bisa terbayangkan. Di Ryugu waktu berjalan begitu cepat. Kayak ceritanya si anak nelayan tadi. Dia ngerasa cuma sebentar ya kan, padahal udah 300 tahun. Sampai sekarang cerita dari naga dan istana naga ini masih lestari di Jepang dan masih eksis. Walaupun ini cerita yang udah jadul pakai banget. Jadi gimana? Ada bedanya nggak sama cerita naga barat? Dan untuk waktunya, arigato gozaimasu.